Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman di video kali ini saya mau share ya teman-teman hasil pengujian saya di iQOO C7 5G setelah update ke patch terbaru di bulan Maret ya. Ini mohon maaf banget guys, baru saya share sekarang ya guys ya. Oke, kita coba lihat dulu teman-teman di sini ya, masuk ke setting, kemudian kita coba lihat ke bawah di sini teman-teman ya. Ini di bagian pembaharuan sistem. Nah, ini ya Vantage OS 15 Android 15 guys. Oke. Jadi sudah di Android 15. Nah, kalau kita coba lihat di sini log pembaharuannya apa aja sih? Nah, log pembaharuannya di sini memang dia hanya di Google 2025 ya, Maret guys. Patch Maret nih. Ada keterangannya di sini ya, patch Maret. Kemudian mengoptimalkan kemampuan penyesuaian dengan stabilitas jaringan. Dan saya coba nih main game di sini guys, itu aman, stabil ya, untuk koneksi pingnya stabil guys, nggak jumping ya, gitu ya teman-teman ya. Karena di sini nggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin itu aja. Untuk fitur-fitur lain seperti di kamera dan lainnya masih sama guys, gitu ya. Nah, di sini saya mau kasih lihat hasil pengujian AnTuTu Score ya. Nah, ini saya coba tes di versi sebelumnya guys ya. Di sini saya aktifin mode monster dan dia di 638.000 ya. Kemudian di sini saya coba tes lagi, dia dapat di 657.000. Ini saya coba pakai cooler atau kipas guys, seperti itu ya. Kemudian di sini juga saya coba tes lagi tanpa cooler tapi aktifin ini ya teman-teman, mode monster, dia di 634 ya. Nah, ini hasil pengujian dari storage testnya, kurang lebih segini guys skornya. Jadi bener sih kalau misalkan ingin bagus performanya, stabil, itu menggunakan cooler. Nah, ini dia stabil di 657.978 guys, gitu ya. Ini untuk di hasil tes AnTuTu-nya, gitu guys. Nah, di sini mungkin kita akan coba perlihatkan, saya sudah tes game. Ini kurang lebih ada, ini berapa nih? 9, 10, 11 ya. Ada 11 game yang saya tes, teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini kita akan mulai, saya main dari game apa dulu ya? Saya lupa, guys. Nah, di sini mungkin langsung aja kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Scene, guys. Di sini kita lihat ya. Nanti saya kasihkan cuplikan-cuplikannya untuk di tiap gamenya. Oke, di sini kita coba klik dulu yang ini dan kita langsung saja lihat di FPS status. Nah, ini guys, saya sudah lakuin atau saya coba tes gaming di sini. Kita coba lihat dulu di Genshin Impact ya. Nah, untuk di Genshin Impact guys, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini untuk di rata-rata FPS dia dapat di 44,7 FPS aja guys ya. Dan di sini suhu maksimum di 41,4 dan ini benar-benar kelihatan banget guys ya untuk limitasinya, di limitnya gitu teman-teman ya. Dan di sini FPS paling rendah juga ini di 38,8 FPS paling rendah ya. Tuh teman-teman. Nah, ini rata-rata minimal 37 ya. Nah, ini max FPS-nya 60 FPS dan teman-teman bisa lihat di sini di grafiknya. Ini lihat teman-teman. Ini pas di menit ke-6 dia langsung ke limit. Awalnya sih dia bisa nih di 60 FPS, tapi begitu suhu mencapai 40, di berapa nih suhunya nih? 43-an derajat mungkin ya. 43 derajat dia langsung nge-limit ke 40 FPS. Bahkan di 37, 38, 39, mentok di 40 FPS guys. Itu untuk Genshin Impact ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys performanya ya untuk Genshin Impact di iQOO C7 5G setelah update ke patch Maret 2025 gitu guys ya. Kita coba lihat lagi teman-teman di sini. Dan selanjutnya kita coba lihat di Wuthering Waves. Nah, Wuthering Waves saya main selama 30 menit. Kita lihat guys. Nah, rata-rata FPS-nya di sini masih lumayan oke untuk di Wuthering Waves ya. Ini di iQOO C7 5G dia dapat di 56,7 FPS meskipun dia ke limit langsung ke 45 FPS
Ini di menit 25 ya. Menit 25 dia ke limit guys, ke 45 fps tuh. Ini saya coba main kurang lebih setengah jam ya teman-teman, 30 menit nih kelihatan di sini. Kok tapi di sini ya kalau di iQOO ternyata lebih stabilan di Wuthering Waves dibanding Genshin Impact cuy ya. Genshin Impact tadi cuma di 41 fps gitu ya teman-teman ya, nggak lebih dari 50 fps untuk rata-rata fps-nya. Nah ini kurang lebih di Wuthering Waves seperti ini guys ya, hasil uji tes saya nih. Oke ya. Selanjutnya di sini saya coba tes PUBG Mobile. PUBG Mobile di sini saya coba tes 2 kali match ya. Ini teman-teman saya cuman durasi 3 menit. Dan ini 6 menit ya. Ini aduh, ini mainnya agak kurang oke sih saya guys ya mainnya. Tapi ya di sini kita dapat rata-rata FPS di 56,6 FPS dan ya memang kalau di iQOO ini settingan game PUBG itu dia mentok sampai di 60 fps aja tuh. Di sini maksimal fps di 60 ya. Suhu tertinggi 37,2 ya, masih aman lah guys ya. Ini tanpa cooler juga main PUBG masih oke. Apalagi kalau misalkan pakai cooler. Ini match pertama, ini match kedua. Nah, match kedua dia malah lebih stabil guys. Tuh, lihat 58,8 ya. Padahal di sini saya nggak pakai cooler. Nah, kadang seperti itu ya. Mungkin tergantung dari render tempatnya juga. Kita coba jalannya di mana itu guys ya. Nah, ini lebih stabil di match kedua ya. Suhu tertinggi cuman lebih tinggi ya, 37,9. Sebelumnya 37,1. 37,2 untuk suhu tertingginya. Selanjutnya guys, di sini saya coba tes Call of Duty Mobile. Nah, Call of Duty Mobile di sini saya coba ini untuk multiplayer. Multiplayer dia stabil di 61 fps. Tapi nggak tahu kenapa guys. Ini harusnya di Battle Royale ini harus support ke 90 fps minimal. Tapi nggak tahu kenapa ini di update kali ini ataupun mungkin juga teman-teman di sini mengalami ya. Padahal kita setting fps-nya maksimal, kemudian itu kita bisa pakai juga ultra ataupun kita coba di setting medium dan fps max, tetap dia hanya dapat di 60 fps aja. Paling tinggi 61 fps tuh. Kemudian di sini juga saya coba di di Battle Royale ya. Saya coba main kurang lebih di Battle Royale ini 13 menit dia stabil di 59,9 fps. Battle Royale ini lebih stabil cuy, mantap ya untuk di Call of Duty Mobile. Jadi cuman mentok di 61 fps aja, nggak bisa lebih guys untuk di Call of Duty Mobile. Oke, selanjutnya di sini saya coba mainin Arena Breakout. Nah, di sini saya coba mainin kurang lebih 17 menit untuk Arena Breakout. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kalau di Arena Breakout ini kita bisa sampai ke 90 fps. Loh, Bang, itu kok kenapa banyak yang turun-turun? Nah, gini guys. Di game Arena Breakout itu ketika kita coba looting ya, ada yang mati nih ya, musuh. Kita cari-cari tuh di tasnya. Nah, itu dia otomatis ke ini ya teman-teman, ke fps 45 fps cuy. Jadi nggak manteng di 90 fps. Nah, makanya di sini saya ada agak panjang nih. Ini tuh saya lagi looting ya, lagi beres-beres tas ya. Ini makanya seperti ini. Tapi dia pas begitu ke gameplay dia naik lagi ke 90 fps. Mungkin ya untuk meminimalkan resiko boros baterai dan panas smartphone-nya. Jadi begitu sedang looting itu langsung turunkan fps-nya. Nah, kurang lebih seperti guys untuk di Arena Breakout di iQOO C7 5G ya. Rata-rata fps-nya dapat di 71 fps. Ini udah enak kok, udah oke banget guys mainnya ya di iQOO C7 5G. Ini dapat 71 fps. Nah, kemudian teman-teman di sini saya juga coba tes COD Warzone. COD Warzone ini saya coba kurang lebih main 6 menit satu kali match dan rata-rata fps-nya 49,4 ya. Di sini saya main dengan settingan paling lancar lah teman-teman. Nah ya, saya coba perlihatkan. Ini settingan paling lancar ya untuk di iQOO C7 5G mainin COD Warzone. Nah, ini settingannya guys. Ya, jadi gunakan settingan ini. Jangan gunakan settingan high graphic. Kalau gunakan high graphic itu paling fps-nya dapat 30-an cuy. Kurang nyaman mainnya. Nah, kalau ini udah enak mainnya di 49 fps untuk rata-ratanya juga gitu guys ya. Mantap. Nah, selanjutnya di sini guys, di sini saya coba mainin game Need for Speed Online ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini.
FPS-nya dia naik turun ya. Tuh. Yang ini di 45, yang ini di 30. Nah, ini juga sama seperti tadi ya di arena breakout. Nah, ini bisa stabil di 60 fps. Ini saya coba balapan guys. Saya 2 kali balapan dia stabil di 60-an fps. Nah, ini di 30 fps ini masuk ke setting. Nah, ini di 45 fps saya coba main jalan-jalan guys ya, jalan-jalan di open world lah gitu ya untuk di game Need for Speed Online ini. Jadi ya rata-ratanya dapat di 44,9 fps aja gitu guys ya. Oke, ini untuk di Need for Speed Online ya. Selanjutnya guys, di sini saya coba mainin Honor of King ya, 1 kali match dia dapat rata-rata fps di 119 fps. Jadi untuk game ini udah lancar banget, udah enak banget pokoknya guys ya. Tuh, lihat. 109 fps ini stabil selama 11 menit guys ya, mainin Honor of King ya. Tuh. Gitu guys ya. Jadi kalau menurut saya sih udah mantep lah ya untuk di iQOO C7 5G mainin game MOBA Honor of King gitu ya. Kemudian guys, saya coba juga di sini nih nggak dilupakan untuk Mobile Legend ya. Mobile Legend di sini dapat di 118 fps teman-teman ya. Ini juga stabil sih, saya coba main enak lah guys ya, nyaman. Dan ya oke, ketika war juga banyak sedang ini kill musuh dan sebagainya, aman sih, nggak banyak starter yang mengganggu gitu, mulus lancar guys ya. Rata-rata fps-nya juga di sini dapat di 118,3 fps ya. Ini untuk di game Mobile Legend. Kemudian guys, di sini saya juga coba tes Blood Strike. Nah, di Blood Strike di sini di iQOO C7 5G dia bisa tembus sampai 120 fps dan kita dapat rata-rata fps di 117,8 fps guys. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini pas lagi ada yang turun, ini pas kita masuk ke pengaturan atau beres match. Nah, ini selama pertempuran guys, lihat stabil ya di 119, 18, 120. 18, 19, 120 gitu aja terus guys. Tuh stabil teman-teman ya. Ini untuk game Blood Strike. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih udah oke lah mainin game Blood Strike ini di iQOO C7 5G. Ya, gitu guys. Selanjutnya ini game terberat di bumi guys ya, ada FF ya. Lihat, mentok 60 fps. Lihat guys, ini garis lurus 60 fps tuh. Ya, garis lurus 60 fps. Jadi udah mantep banget ya. Rata-rata fps juga di sini 60 fps. Udahlah teman-teman ya, untuk Free Fire mah aman, lancar, mulus pokoknya. No debat untuk Free Fire di iQOO C7 5G, lancar parah. Gitu guys ya. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin kita langsung saja masuk ke dalam kesimpulan. Nah, dari hasil performa tes memang sih di sini untuk hasil skor Antutu nggak jauh beda dengan versi sebelumnya. Gitu guys. Dan juga untuk di tes gaming juga teman-teman bisa dilihat ya. Tadi itu rata-rata fps dari tiap game yang saya coba tes seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan dengan versi sebelumnya ini mirip-mirip aja cuy. Cuman ya kalau menurut saya jika mirip dan ini patch keamanannya lebih baru, ya sebaiknya kita update kan gitu guys ya ke versi paling barunya gitu. Sementara ini untuk performa dia mirip aja dengan versi sebelumnya. Bagaimana untuk kamera? Nanti kita bahas secara khusus untuk kamera ya. Kita coba review untuk kamera siang dan juga kamera malamnya guys. Nanti kita coba tes ya. Oke, sementara untuk iQOO segini dulu teman-teman untuk performanya, dan dari saya worth it untuk diupdatekan. Silahkan guys ya yang masih pakai iQOO C7 5G, updatekan aja ke versi patch Maret. Oke, itu aja, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.